warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas tematik. Hari ini Ibu Guru akan mengajarkan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, jangan lupa seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Sembari menundukkan kepala, berdoa dimulai. Selesai. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira tarian dan rumah adat ini berasal dari mana ya? Betul, berasal dari Bali. Dan ciri khas yang lainnya apa kira-kira? Iya, makanan khas. Makanan khasnya adalah sate lilit. Ada banyak ciri khas dari Pulau Bali. Nah, karena kita sedang membahas tentang ciri khas, maka kita belajar tentang keragaman budaya bangsaku. Selanjutnya, bacalah teks berikut ini. Pawai budaya. Silakan di-pause apabila kalian akan membaca teks berikut. Sudah? Selanjutnya di paragraf selanjutnya, silakan di-pause juga untuk membaca teks berikut ini. Oke, next. Apa kira-kira yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Iya, betul, pawai budaya yang selalu menampilkan tentang keragaman budaya. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita lihat contoh berikut ini. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Kira-kira pada paragraf ini manakah yang termasuk gagasan pokok? Iya, betul. Gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, karena ada gagasan pokok, maka ada gagasan pendukung. Kira-kira gagasan pendukungnya yang mana ya? Betul, gagasan pendukungnya adalah rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya yaitu cengceng. Apalagi kira-kira? Iya, alat ini berbentuk seperti dua keping sambal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Selanjutnya, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Ayo kita cari gagasan pokok pada paragraf ini yang mana kira-kira? Betul, gagasan pokok paragraf keempat adalah budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Kira-kira gagasan pendukungnya apa ya? Iya, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko, dan rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat
yang disebut sepatalung buku. Selanjutnya, gagasan pendukung lainnya adalah rombongan toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Next, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, gagasan pokok pada paragraf selanjutnya adalah kebudayaan Indonesia sangat beragam. Nah, kira-kira gagasan pendukungnya apa ya? Ayo coba kita cari. Iya, gagasan pendukungnya adalah Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa daerahnya. Sebagai warga yang baik, kita wajib menghargai keragaman tersebut. Nah, sekarang kita mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelas. Contoh yang pertama adalah Siti. Siti berasal dari Padang dan ciri khas daerah Padang adalah rendang serta rumah gadang. Ayo kita cari contoh daerah asal lain. Temanmu bernama Adi dan temanmu berasal dari Jawa Timur. Kira-kira ciri khasnya Jawa Timur apa? Iya, ciri khasnya adalah makanan khasnya adalah semanggi dan rumah daerahnya adalah joglo. Contoh lain ada Beni yang berasal dari Maluku dengan ciri khas yaitu makanan khasnya sagu papeda dan alat musiknya adalah tifa. Ada Made berasal dari Bali dan memiliki ciri khas ngaben. Ngaben itu upacara adat serta memiliki tari khas yaitu tari kecak. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Tidak. Kenapa? Karena kami berasal dari daerah yang berbeda. Selanjutnya, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Jawabannya juga tidak, karena ciri-ciri setiap daerah berbeda. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Yaitu, sikap yang harus ditunjukkan adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Sekarang, coba ditulis pada kolom yang telah disediakan. Sikap menghargai keberagaman. Yang pertama adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kira-kira sikap apa lagi ya yang menghargai keberagaman? Iya, berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan agama. Bergotong royong, menghargai pendapat dan tidak memaksa kehendak. Saling menghormati suku bangsa daerah masing-masing. Nah, kira-kira setelah sikap menghargai, pasti ada contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Kemudian ada mengolok budaya lain, hanya mau mempelajari budaya sendiri, memaksakan kehendaknya dan tidak mau membantu teman yang sedang kesusahan. Ternyata selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan, Indonesia juga memiliki keragaman ala musik. Salah satunya adalah suling yang berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya adalah dengan ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Coba tuliskan nama alat musik lain yang kamu ketahui. Ibu guru sudah mencontohkan satu, yaitu kendang,
yang berasal dari Jawa Barat dan cara bermainnya adalah dipukul sehingga menimbulkan suara. Contoh lain ada angklung dari Jawa Barat dan cara bermainnya adalah dengan menggoyangkan batang bambu. Nah, tugas kalian adalah amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ada yang ditiup, dikesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Ingat, segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 6M. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.